Tim medis Persib Bandung memastikan kondisi kebugaran para pemain tetap dalam situasi yang terkendali setelah melakoni laga tunda BRI Super League kontra Malut United. Perjalanan jauh menuju Maluku Utara tentu memberi dampak tersendiri bagi kondisi fisik para pemain. Faktor kelelahan menjadi perhatian utama, terlebih Persib harus kembali mempersiapkan diri untuk agenda kompetisi berikutnya dalam waktu relatif singkat. Meski demikian, tim medis Persib menegaskan tidak ada masalah serius yang mengganggu kondisi mayoritas pemain. Secara umum, seluruh anggota skuad yang dibawa ke Ternate kembali dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses pemulihan lanjutan. Dokter tim Persib, Wira Prasetya menjelaskan bahwa kelelahan memang dialami beberapa pemain setelah pertandingan dan perjalanan panjang. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas yang wajar dan dapat diatasi melalui proses pemulihan yang tepat. Sebagian pemain memang mengalami kelelahan dan membutuhkan istirahat. Kami harapkan setelah recovery, mereka bisa kembali bugar, ujar Wira. Secara keseluruhan, Wira menegaskan kondisi Persik cukup baik sepulang dari Ternate. Hanya satu nama yang menjadi perhatian khusus tim medis dalam pemantauan lanjutan. Tetapi secara umum, semua pemain yang kemarin dibawa ke Maluku Utara kembali dalam kondisi sehat, kecuali Mark Klok. Lanjutnya, khusus Mark Klok, tim medis Persib langsung melakukan pemeriksaan setibanya tim di Bandung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi cedera yang dialami gelandang andalan Maung Bandung itu. Saat ini kami masih menunggu hasil pemindaian tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya, jelas Wira. Kabar positif datang dari Adam Alis. Gelandang Persib itu dipastikan telah pulih dari masalah kebugaran yang sebelumnya dialami, meski kondisinya belum sepenuhnya mencapai level ideal. Meski demikian, Adam Alis dinilai sudah siap untuk kembali merumput pada pertandingan Persib selanjutnya. Adam Alis sudah pulih meskipun belum 100%. Insya Allah siap bermain melawan Bayangkara, kata Wira. Sementara itu, kondisi Alveandra Dewangga juga dipastikan tidak bermasalah. Sebelumnya, memang Dewangga ada sedikit cedera di bagian engkel, tetapi saat di Ternate kondisinya sudah oke, ungkap Wira. Berita lainnya, AFC sanksi lagi Persib Bandung, denda 500 juta rupiah akibat ulah bobotoh away di laga versus Selangor FC. Persib Bandung kembali menjadi langganan sidang Komite Disiplin AFC. Kali ini Persib Bandung mendapatkan sanksi denda sebesar $30.000 Amerika Serikat atau setara hampir 500 juta rupiah. Sanksi denda 500 juta rupiah ini didapatkan Persib akibat ulah bobotoh away di pertandingan AFC Champions League 2 2025-2026 antara Selangor FC melawan Persib Bandung, hasil pertandingan 3-2 di Stadion Petailing Jaya, 6 November 2025 lalu, ternyata memiliki banyak pelanggaran yang dicatatkan oleh AFC. Persib Bandung terbukti bersalah melanggar pasal 65 regulasi AFC tentang tanggung jawab klub atau asosiasi terhadap perilaku penontonnya. Meskipun tindakan tersebut tidak dilakukan oleh klub secara langsung. Adapun 3 pelanggaran dilakukan oleh penonton yang berasal dari tribun supporter kandang alias bobotoh away. Salah satu pelanggaran adalah ketika bobotoh turut melakukan euforia gol bersama Maung Bandung. Sebanyak 20 orang penonton yang merupakan pendukung Persib memasuki lapangan permainan selama pertandingan berlangsung, tulis AFC. Sebanyak 3 orang penonton yang merupakan pendukung Persib memasuki lapangan permainan selama pertandingan berlangsung, tulis AFC atas pelanggaran kedua. Berita lainnya, Persib mode PHK di bursa transfer pada putaran kedua. Nama-nama pemain ini sudah tercium akan didepak oleh manajemen Persib Bandung. Iya, sudah 5 nama dikabarkan bakal kena mode PHK halus atau dipinjamkan ke klub lain di bursa transfer putaran kedua oleh manajemen Persib Bandung. Selain 5 nama, ada 1 yang dipastikan bakal dibuang Persib Bandung. Di sisi lain, ada juga yang gagal dilepas Persib Bandung pada jendela transfer paruh musim dengan skema pinjaman. Hal itu membuat Bali United mau tidak mau harus mencari nama baru sebagai gantinya. Pertama ada nama William yang sudah pasti dicoret pada putaran kedua.
Seperti diketahui, hubungan William Marsilio dan Persib Bandung pecah setelah penampilan mengecewakannya di laga ACL II kontra Lion City Sailors. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak, selepas laga. "Saya kecewa dengan pemain yang masuk di babak kedua. Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Beberapa dari mereka hanya tidak berada di level ini," jelas Boyan Hodak. Di momen lain, asisten Boyan konfirmasi William sudah didepak dari skuad Persib. "William tidak bersama kami dalam sesi latihan ini. Adalah masalah dengan manajemen. Pelatih sudah selesai dengan William dan sekarang bagian manajemen. Saya tidak berbicara dengan William. Dia berkata, selamat tinggal," jelas Igor. Nama kedua yang akan dipinjamkan oleh Persib adalah Febri Haryadi. Ia, Persis Solo yang bidik pemain yang lama terpinggirkan dari line up Persib adalah Febri Haryadi. Pemain yang akrab dijuluki karyawan tetap Persib Bandung itu dikabarkan masuk list belanja Persis Solo pada jendela transfer paruh musim nanti. Kabar masuknya Febri Haryadi ke dalam list belanja Persis Solo diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Liga Dagelan, pada Senin 15 Desember 2025. Persis Solo rumornya minat buat minjem Febri, tulis akun tersebut. Lalu bagaimana peluang Persis Solo untuk dapatkan tanda tangan Febri Haryadi dari Persib Bandung? Merujuk pada kondisi terkininya, kans Persis Solo untuk dapatkan Febri Haryadi dari Persib Bandung terbilang terbuka lebar. Pasalnya, menit bermain Febri Haryadi saat ini tak kunjung mendapatkan perbaikan. Di musim ini, Febri Haryadi baru diberikan kesempatan main di 7 pertandingan, dengan baru catatkan 1 gol dari 7 laga dan 119 menit bermain, di mana hanya 1 laga Febri Haryadi catatkan menit bermain sebagai starter. 6 laga lainnya diturunkan Boyan Hodak dari bangku cadangan. Meski demikian, pengalaman besar Febri Haryadi baik di Persib Bandung maupun di Timnas Indonesia bisa jadi stimulan Persis Solo untuk bisa keluar dari zona degradasi. Nama ketiga yang akan didepak Persib adalah Adam Prizebeck. Kiper Persib Bandung asal Inggris, Adam Prizebeck, berpotensi dilepas Persib Bandung pada paruh musim nanti. Bukan tanpa sebab, masuknya nama Cyrus Margono dan Marten Pas ke dalam list bidikan terkini Persib jadi indikasinya. Masuknya nama Cyrus Margono dan Marten Pas tentu menguatkan kabar bakal dilepasnya Adam Prizebeck. Opsi pinjaman untuk Adam Prizebeck jadi pilihan realistis karena kontrak sang kiper bersama Persib Bandung baru akan usai pada 31 Mei 2027 nanti. Dan 2 nama terakhir yang akan dipinjamkan Persib adalah Hamra Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa. Bek yang sejatinya baru didatangkan Persib Bandung awal musim lalu, Hamra Hehanusa dikabarkan bakal dilepas Persib Bandung. Dasarnya, Hamra Hehanusa sejauh ini belum catatkan cap sama sekali bersama Persib Bandung. Hamra Hehanusa kalah saing dengan 3 bek asing Persib Bandung, yakni Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Federico Barba. Belum lagi jika Boyan Hodak memutuskan untuk memainkan Frans Putros ke bek tengah, seperti posisi aslinya sebelum bermain di pos bek kanan. Bicara peluang, kan Semen Padang amankan Hamra Hehanusa secara pinjaman terbuka lebar. Tak sendiri, Hamra Hehanusa bakal dilepas babarengan dengan kakak kandungnya, Rezaldi Hehanusa. Kelebihan pemain bagus, Persib Bandung wangsitnya akan meminjamkan duo Hehanusa ke klub lain guna mendapat menit bermain untuk kedua pemain Son. Ada beberapa klub yang sudah siap menampung, keputusan kemananya dan apakah jadi dipinjamkan, ditunggu saja Son, tulis akun Ngapak Football. Berita lainnya, Persib panen duit dari AFC, oleh Romeni dan Joey Pelupesi bakal diboyong dengan mudah. Persib Bandung tak hanya memetik prestasi di level Asia, tetapi juga menikmati limpahan keuntungan finansial. Keberhasilan Maung Bandung melaju hingga fase gugur kompetisi AFC menjadi berkah besar yang membuka ruang manuver lebar di bursa transfer. Dengan pemasukan signifikan dari AFC, Persib Bandung kini dinilai punya modal kuat untuk merekrut pemain-pemain incaran, termasuk oleh Romeni dan Joey Pelupesi. Keberhasilan Persib menorehkan kemenangan demi kemenangan di kompetisi Asia berdampak langsung pada pendapatan klub. Dari fase grup saja, Persib diperkirakan mengantongi miliaran rupiah dari match fee AFC. Jumlah tersebut belum termasuk bonus kemenangan, hak siar, dan potensi pemasukan tambahan saat bermain di fase gugur, terutama laga kandang. Jika dihitung secara konservatif, pendapatan Persib dari AFC bisa menyentuh angka 20–30 miliar rupiah hanya dari pertandingan. Angka ini jelas jauh lebih menggiurkan dibandingkan kompetisi domestik yang menuntut 34 laga panjang untuk total hadiah yang relatif lebih kecil.
Belum lagi efek berantai di luar lapangan. Antusiasme bobotoh melonjak drastis seiring prestasi Persib. Stadion selalu penuh, penjualan merchandise meningkat tajam, dan jersey pemain anyar laris manis bahkan sebelum sang pemain resmi diperkenalkan. Salah satu contoh paling nyata adalah fenomena Tom Haye. Nama sang gelandang langsung menjadi magnet ekonomi. Jersey dengan nama Tom Haye disebut-sebut terjual hingga ribuan unit hanya melalui sistem pre-order. Dengan harga ratusan ribu rupiah per jersey, Persib diyakini sudah meraup keuntungan miliaran rupiah, bahkan sebelum pemain tersebut menjalani laga debut. Kondisi finansial yang sehat ini membuat Persib sangat fleksibel di bursa transfer. Nama Joey Pelupesi kembali menguat sebagai target serius. Gelandang timnas Indonesia itu sebelumnya hampir bergabung, namun proses transfer terhambat deadline. Kini peluang terbuka lebar. Secara kualitas, Pelupesi dianggap cocok dengan kebutuhan Persib. Meski bermain di kasta kedua Belgia, performanya di timnas menunjukkan level yang berbeda. Selain Pelupesi, nama Ole Romeni juga santer dikaitkan dengan Persib. Penyerang berdarah Indonesia itu disebut-sebut menjadi salah satu target utama untuk memperkuat sektor depan. Tak hanya lini tengah dan depan, sektor penjaga gawang juga masuk radar. Nama Cyrus Margono dan Marten Paes mencuat sebagai opsi jangka panjang, terutama untuk menghadapi persaingan di level Asia yang menuntut postur dan kualitas fisik mumpuni. Dengan pemasukan besar dari AFC, penjualan merchandise, serta dukungan masif bobotoh, Persib kini berada pada posisi langka di sepak bola Indonesia, stabil secara finansial dan kompetitif secara prestasi. Menarik dinantikan.